Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Kara Alvarez, Tanbuk 073-2019-0001. Video kali ini untuk menyelesaikan tugas instrumentasi kelautan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan, Universitas Muslim Indonesia Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai GPS. Latar belakang, saat ini metode penentuan suatu posisi di permukaan bumi mengalami kemajuan teknologi. Hal tersebut ditandai dengan ketersediaan peralatan alat ukur yang dilengkapi dengan teknologi digital terkini. Salah satu metode penentuan posisi suatu titik di permukaan bumi yaitu dengan menggunakan GPS. GPS secara garis besar terdiri dari dua tipe, yaitu tipe navigasi dan tipe geodetik. Dalam melakukan pemetaan, GPS geodetik lebih banyak digunakan karena ketelitian GPS geodetik lebih tinggi daripada GPS navigasi. Sebagai contoh, GPS tipe geodetik dapat menghasilkan ketelitian milimeter hingga sentimeter, sedangkan GPS tipe navigasi dapat menghasilkan ketelitian meter hingga puluhan meter. Aplikasi yang dapat diterapkan dengan GPS tipe geodetik adalah untuk penentu batas wilayah, penentu titik kontrol, penentu stake out, dan lain-lainnya. Sejarah singkat GPS. Pada tahun 1957, negara Uni Soviet menerbitkan atau meluncurkan satelit. Satelit tersebut merupakan satelit mereka yang pertama dengan nama Sputnik. Kemudian negara Amerika Serikat langsung mengembangkan GPS pada tahun 1960. Pada tahun ini, Departemen Pertahanan Amerika Serikat merasa perlu memiliki teknologi dengan sistem navigasi yang akurat, dapat berfungsi secara global, dan tersedia setiap saat. Maka terbentuklah teknologi GPS yang dibentuk, diciptakan, digunakan, dibiayai, dan dikelola oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan sistem navigasi kemiliteran Amerika Serikat. Poin selanjutnya, manfaat GPS. Yang pertama, untuk bidang militer. Dalam bidang militer, sistem posisi global dipakai untuk keperluan perang seperti mengetahui keberadaan posisi pasukan. Teknologi ini memungkinkan serangan dari jarak jauh. Teknologi ini pun dapat dipakai oleh kapal perang yang sedang melakukan kegiatan di laut bebas untuk bernavigasi. Kedua, sistem informasi geografis. Sistem posisi global yang dimiliki ketelitian tinggi bahkan bisa digunakan sebagai alat bantu dalam penelitian, seperti untuk mengetahui posisi sebaran sumber daya alam, penentu lokasi hotspot kebakaran hutan, pemantau gempa bumi, atau untuk mengukur luas lahan. Dalam JIS, biasanya GPS digunakan sebagai alat untuk membentuk informasi yang lebih lengkap. Manfaat GPS bagi bidang perikanan dan kelautan. Fungsi GPS untuk nelayan. GPS merupakan perangkat navigasi berbasis satelit. Dengan alat ini kita bisa mengetahui koordinat lintang bujur, arah, dan kecepatan. GPS sangat bermanfaat untuk para nelayan untuk mengetahui posisi saat ini, menentukan rute perjalanan, menandai tempat-tempat penting seperti tempat yang banyak ikan, tempat kapal karang, tempat yang dangkal, dan sebagainya. Sehingga dengan GPS akan bisa menghemat BBM karena rute bisa ditentukan, sehingga kemungkinan untuk salah arah sangat kecil. Saat ini juga sudah ada peta laut atau blue card yang berisi data topografi laut, kedalaman, pulau-pulau kecil yang sangat membantu nelayan dalam bernavigasi menggunakan GPS. Poin selanjutnya, cara kerja GPS. Setiap daerah di atas permukaan bumi ini minimal terjangkau oleh 3-4 satelit. Pada prakteknya, setiap GPS terbaru bisa menerima sampai dengan 12 satelit sekaligus. Kondisi langit yang cerah, bebas dari halangan membuat GPS dapat dengan mudah menangkap sinyal yang dikirimkan oleh satelit. Semakin banyak satelit yang diterima oleh GPS, maka akurasi yang diberikan juga akan semakin tinggi. Cara kerja GPS secara sederhana ada 5 langkah, yaitu pertama, memakai perhitungan triangulation oleh satelit. Kedua, untuk perhitungan triangulation, GPS mengukur jarak dengan pasti, posisi satelit, dan ketinggian menggunakan travel time sinyal radio. 3. Untuk mengukur time travel, GPS memerlukan akurasi waktu yang tinggi. 4. Untuk perhitungan jarak, kita harus tahu pada orbitnya. 5. Terakhir, harus mengoreksi delay sinyal perjalanan di atmosfer sampai diterima oleh receiver. Aplikasi GPS dalam kelautan dan perikanan.
Fungsi pokok GPS adalah menentukan posisi lintang dan bujur kapal, kecepatan kapal, jarak tempuh kapal, memperkirakan jarak waktu datang di pelabuhan tujuan, sisa waktu tempuh, menyimpan posisi kapal yang diinginkan, menentukan jarak pelayaran dalam bentuk peta, dan membuat bagan panduan bernavigasi. Dengan demikian, GPS sangat penting digunakan sebagai alat bantu navigasi kegiatan penangkapan ikan. Pemasangan GPS pada kapal penangkapan dapat diintegrasikan pada AccuSender dan FishFinder untuk menentukan posisi fishing ground yang tepat. Selain itu, penggunaan GPS dapat berupa penyimpanan koordinat lokasi sehingga bisa ditentukan dengan mudah di kemudian hari. Sekiranya sekian penjelasan GPS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.